Assalamualaikum, balik lagi di channel aku, Rahma Sumedang. Kali ini kita akan membahas tentang hair treatment untuk rambut yang sudah krus atau rusak parah. Buat kalian yang belum tahu rambut krus itu seperti apa, contohnya itu seperti ini ya. Ini rambut yang sudah krus, kelihatan nggak? Kalau rambut yang krus seperti ini, udah krus seperti ini, bila dalam keadaan basah, rambut ini tuh lentur ya, elastis kayak karet. Kalau misalnya kalian renggangkan seperti ini, itu rambut tuh lentur kayak karet, dia bakal balik lagi. Gimana aja tekstur karet, dia bakal kalau dalam keadaan basah tuh dia seperti itu. Terus kalau kalian yang punya rambut seperti ini, yang punya masalah rambut seperti ini, jadi kalian kalau nyisir itu nggak boleh pakai sisir yang rapet seperti ini ya. Yang rapet kayak gini tuh nggak boleh. Ini tuh malah menyebabkan rambut krus kalian itu yang tadinya cuma di bagian ujung, karena sulit kesisir, lalu dia akan rontok ya, rambut kalian itu akan rontok, yang atasnya juga akan ikut rontok kalau pakai sisir yang seperti ini. Terus juga sulit disisir ya, rambut seperti ini akan sulit disisir. Lalu kalau rambut yang seperti ini, kalau disisir pakai sisir yang rapat seperti ini, nanti si rambut yang krus ini akan menjalar naik ya. Dia itu kayak kerangsang gitu. Kalau menurut bahasa ini tuh dia kayak kerangsang. Jadi si rambut yang krus yang tadinya di bawah ini menjalar ke atas, dia tuh merembet kayak gitu. Jadi untuk solusi yang kalian punya rambut kayak gini, kalian sisir tuh nggak boleh pakai sisir ini ya. Jadi kalian harus pakai sisir yang seperti ini, yang renggang kayak gini ya, yang renggang kayak gini, nggak terlalu rapet. Jadi dia kalau nyisir itu akan lebih mudah dan bikin rambut kalian tuh akan lebih mudah disisirnya. Jadi rambut kalian itu nggak akan rontok ya, nggak ke bawah rontoknya. Nah, tau nggak sih kalian itu kalau rambut krus ini kalau nggak dirawat tuh dia akan naik. Kalau nggak dirawat itu dia akan naik ke rambut yang masih sehat. Rambut yang masih sehat tuh dia akan bisa ikutan krus kayak gini kalau misalnya rambut kalian nggak dirawat. Kalau nggak dirawat buru-buru, rambut kalian itu akan naik. Nah, ini kebetulan rambut aku baru dipotong. Tadinya itu bagian bawah rambut aku yang kering, tapi dikarenakan kemarin ada acara gitu sampai berapa hari? Semingguan aku nggak di masker ya, nggak dirawat. Jadi rambut yang krus itu naik ke atas. Akhirnya aku potong dikit. Karena rambut yang krus seperti ini tuh nggak akan bisa hilang kalau nggak dipotong ya. Kalau nggak dipotong dia nggak akan bisa hilang dengan sendirinya, meskipun kamu rawat juga dia nggak akan bisa hilang. Kalau misalnya kamu pengen hilang ini, kamu harus ngerawat agar si rambut krusnya itu nggak naik ke atas. Lalu kamu potong tuh, kalau udah panjang kamu potong, bisa potong. Jadi kalau misalnya rambut ini udah panjang, kamu potong sedikit demi sedikit, potong. Tapi kamu harus tetap hair treatment agar si rambut kamu itu si rambut yang krusnya itu gak naik ke atas. Kamu harus tetap hair treatment sampai rambut yang krusnya itu benar-benar abis kepotong kayak gitu. Jadi di sini aku mau share ke kalian bagaimana cara mengatasi rambut yang krus kayak gini ya, biar rambut kalian itu, rambut yang krus ini tuh nggak menjalar merembet ke atas. Untuk menjaga rambut aku yang udah krus ini, aku biasanya menggunakan paket produk
dari RS Glow ya. Ini paket produknya. Ini shampoo conditioner. Lalu ini hair maskernya. Kebetulan ini tuh produk aku ya. Jadi aku sekalian mau review ke rambut aku sendiri nih, ke rambut yang krus aku sendiri, mau sekalian review. Jadi kalian itu tahu ya sebagus apa produk ini. Langsung aja ya, aku mau keramas dulu. Pertama-tama aku mau keramas dulu ya, pakai hair shampoo dari RS Glow ini. Ini samponya. Terus nanti aku mau lanjut pakai conditionernya. Kayak gini conditionernya. Udah itu nanti kita lanjut pakai maskernya. Tapi aku mau disampo sama conditioner dulu ya. Sebentar ya. Halo, aku udah selesai keramas nih, udah selesai di conditioner juga. Mau aku sisir dulu. Sebelum kita pakai masker, biasanya aku sih sisir dulu ya. Terus mau aku kasih masker yang ini ya. Lanjut mau pakai masker yang ini. Kemarin karena aku sibuk, terus juga aku sengaja juga sih biar rambut aku agak mulai kering lagi gitu, biar bisa kasih review ke kalian. Review tentang, banyak juga sih yang nanya maskernya rambutnya segimana sih, terus bagusnya segimana sih. Nah jadi sekalian mau review juga biar kalian tahu masker ini tuh sebagus apa dan selembut apa. Sengaja rambut aku nggak aku masker selama 1 minggu, jadi rambut aku udah mulai kering lagi, kering banget malah. Kalau udah kayak gini, udah merata banget, kalian diemin aja 20 menit, atau enggak kalau yang misalnya parah banget kalian bisa ngediemin 30 menit. Tapi kalau buat yang buru-buru 20 menit juga udah cukup ya. Tapi biasanya kalau aku dieminnya 30 menitan. Karena rambut aku udah rusak parah, rusak banget. Kita tunggu selama 30 menit. Ini udah selesai, aku diemin 30 menit. Terus aku keramas tanpa menggunakan apapun ya. Jadi kalau udah di masker tuh nggak usah dikeramas pakai shampoo atau conditioner lagi, nggak usah. Dia udah lembut banget. Terus mau aku hair dryer dulu biar kering. Pas udah setengah kering, lanjut pakai air vitamin dulu ya.
udah dikasih vitamin, kita hair dryer lagi sampai kering. Rambut aku yang udah kering, udah aku hair dryer, udah aku kasih vitamin juga. Rambut aku jadi lembut banget ya, lembut banget. Tadinya yang nggak bisa disisir pakai sisir ini jadi gampang disisir ya. Tuh, aku sisir pakai sisir ini juga bisa ya. Ini yang kering tadi jadi agak sehat ya. Tuh, keringnya jadi tersamarkan, terus jadi agak sehat, lembut lagi tuh. Lembut banget ya. Bisa digini-giniin lagi. Tadi kan pas diginiin tuh dia jejek banget ya, nggak bisa diapa-apain. Terus keringnya kering parah banget. Kalau sekarang kan ini tuh, ini ciri-ciri rambut sehat ya, masih sehat. Jadi kalau misalnya diginiin tuh dia masih turun ke bawah. Kalau rambut yang udah kering, kering banget itu ya, yang nggak sehat, yang kayak tadi tuh sebelum di masker, dia tuh rambut di kayak giniin tuh dia nggak gini, nggak balik ke sini, nggak ini, tetap aja kayak gini terus, berdiri terus. Karena ciri-cirinya dia kering, si rambutnya tuh kering banget. Nah, tips penting ya, kalau kalian udah di masker, udah hair treatment, usahain kalian nggak usah di hair dryer ya. Jadi dalam keadaan rambut setengah kering, kalian bisa pakai hair vitamin. Terus nanti udah selesai pakai hair vitamin, kalian bisa ini aja, diemin aja, langsung tunggu rambut kalian kering dengan sendirinya. Jadi yang tadinya rambutnya kering jadi nggak begitu kering. Kalau hair dryer itu, kalau di hair dryer dia kalau kata kita tuh vitaminnya itu hilang ya, bukan hilang sih, lembutnya tuh kurang gitu, kurang banget. Terus nantinya bakal lebih kering kalau nggak sering ya. Karena karena sekarang aku mau ada tamu, jadi aku hair dryer rambut aku, karena nggak mungkin aku ada tamu terus rambut aku basah-basahan, nggak lucu kan. Jadi aku hair dryer. Terus kebetulan hair dryernya juga tadi nggak terlalu panas. Aku pakai suhu yang nggak terlalu panas, jadi rambut aku masih aman aja. Karena emang nggak setiap hari aku hair dryer juga ya. Jadi rambut yang tadi yang kering tuh jadi sehat lagi, bisa digini-giniin tuh. Nih rambut yang tadi nggak bisa disisir jadi bisa disisir. Sebagus itu ya masker aku yang ini tuh, sebagus itu ya. Jadi buat kalian yang rambutnya kering tuh, kalau untuk treatment di rumah lebih baik kalian beli paket yang ini. Jadi kalau untuk treatment di rumah ini jauh lebih terjangkau ya. Terus dia udah ada keratinnya. Terus ini tuh udah lengkap banget ya. Ini tuh lengkap banget, udah lengkap banget. Harga terjangkau. Jadi kalian tuh, ini maskernya bagus banget. Jadi kalian bisa beli ini kalau untuk treatment di rumah. Kalau yang ini treatment di rumahnya bisa dipakai tiap hari ya, tiap kalian sampoan bisa. Tapi kalau kalian mau, aku pengen agak iritan dong gitu ya, 3 hari, per 3 hari kalian bisa, atau per seminggu sekali kalian juga bisa. Tapi karena kalau aku sih setiap hari ya, aku setiap hari. Kadang kalau misalnya lagi males, aku per 2 hari atau per 3 hari aku hair masker. Nggak setiap hari juga sih, kadang setiap hari kalau lagi mood. Tapi kalau misalnya moodnya lagi nggak bagus, aku per 3 hari aku pasti masker. Karena kalau misalnya
per seminggu sekali rambut aku tuh nggak bisa gitu, nggak bisa kalau per seminggu sekali. Karena apa? Karena rambut aku tuh udah terlalu sering diwarna, jadi rambutnya tuh kering banget. Kalau misalnya seminggu sekali itu vitaminnya itu, asupan vitaminnya itu kurang, jadi harus 3 hari aku, atau paling lambat itu per 5 hari. Tips untuk kalian yang rambutnya yang kayak tadi, yang krus banget, yang udah kering, udah rusak parah, kalian itu kalau hair treatment nggak boleh di hair dryer, nggak boleh dicatok. Kalau abis maskeran tadi ya, abis hair treatment tadi tuh nggak boleh di hair dryer, nggak boleh dicatok. Jadi harus kering dengan sendirinya, terus nggak boleh dicatok lagi. Kecuali tapi kalau misalnya kalian mau pergi atau mau ada acara, boleh sih, hanya untuk sekali-sekali. Jadi nggak boleh keseringan dicatok. Kalau abis ngasih vitamin ke rambut, kayak itu tuh kan istilahnya kayak ngasih makan ke rambut kita gitu ya. Jadi kalau misalnya dicatok itu vitaminnya itu akan berkurang, jadi nggak akan semaksimal hasil yang tanpa catok kayak gitu. Kalau kalian sering di hair treatment, di masker kayak tadi, rambut kalian itu yang tadinya yang krus nggak bisa disisir itu dia bakalan lembut, bisa disisir, jadi nggak krus ya. Rambut kalian tuh kering tapi nggak krus, jadi rambut kalian tuh kering gitu, kasar gitu ya, tapi nggak krus. Terus kalau misalnya rambutnya basah tuh dia nggak jadi jauh lebih kuat. Yang tadinya rambut aku udah elastis banget karena emang sering diwarna ya rambut aku. Kalau diginiin tuh udah elastis, tapi karena sering aku pakai hair treatment ini, rambut aku kalau basah nggak begitu elastis. Sekarang masih seperti ini, udah mulai kuat karena aku sering di maskernya. Kalau aku sih setiap hari, nggak setiap hari juga sih, kayak per 3 hari aku masker. Kadang aku kalau moodnya lagi bagus, aku per 2 hari setiap hari gitu. Seminggu full aku bisa, kadang kalau moodnya lagi bagus. Tapi kalau misalnya moodnya lagi males ya, aku paling per 3 hari sekali. Paling telat aku per 5 hari sekali aku maskeran, itu paling telat aku. Jadi rambut aku itu yang tadinya elastis, jadi kalau basah itu nggak elastis kayak gitu, cuma kering aja, kering ngembang kayak gitu ya. Biasalah, wajar lah, karena rambut aku sering diwarna kayak gitu. Oke, yang menurut kalian video aku ini bermanfaat, bisa like, komen, Oke, sekian tips dari aku. Kalau menurut kalian video aku bermanfaat, kalian bisa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian yang punya rambut kayak aku tadi, yang krus kayak gitu, bisa sehat kembali ya. Sekian ya, bye.